Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk kelas 8E, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Galang dan Sultan. Oh, Galang izin. Lalu Mas Sultan? Tidak ada izin. Lain kali kalau memang tidak masuk entah karena sakit atau keperluan keluarga, lebih baik mengirimkan. Di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Coba Bu Rere ingin tahu pemahaman kalian untuk materi sebelumnya. Adakah yang bisa menjelaskan atau menyebutkan perbedaan zat aditif dan zat adiktif? Silakan. Oke, absen 15 ya. Oke. Zat aditif tidak memiliki kecanduan, kalau zat adiktif dapat memiliki kecanduan. Memiliki atau mengakibatkan? Mengakibatkan. Coba berikan aplaus. Jadi zat aditif tidak menyebabkan kecanduan, sedangkan zat adiktif menyebabkan. Sudah menyebutkan zat aditif contohnya. Oke, absen? Absen 32, Mbak. Gula sebagai zat aditif berperan sebagai apa? Pemanis. Terus? Garam sebagai apa? Pengasin. Kalau makanan supaya ada rasa asin diberikan garam, berarti garam sebagai apa? Selain pengawet, penyedap rasa. Oke, berikan aplaus untuk Fitri. Sudah zat aditif yang lain Bu Rere paham, kalau kalian sudah mengerti, tapi coba ditingkatkan lagi rasa pede atau percaya dirinya, tidak usah takut-takut. Oke, sudah zat aditif. Kalau zat adiktif di sekitar kita ada apa saja? Kafein ada di makanan atau minuman apa? Kopi. Selain kopi, lalu setelah kafein, nikotin adanya di apa? Rokok. Terus alkohol. Lalu apa lagi? Narkoba. Satunya psikotropika. Udah, berikan apa sekali lagi untuk kelompok untuk kelas 8 ya. Coba dilihat layar LCD. Minuman apa itu? Boba. Di dalam boba yang dinamakan boba itu yang apanya? Yang hitam-hitam itu dari tepung tapioka yang dibulat-bulat dan direbus. Untuk minuman itu selain ada boba ada apa lagi? Susu. Terus rasanya bagaimana? Manis. Kenapa kok manis? Gulanya dari mana saja? Gula aren, dari susunya ada. Perlu ditambahi gula lagi tidak biasanya kalau membuat? Ada 3 macam gula yang ditambahkan. Setiap hari meminumnya bagaimana? Paling sering dengar jangan banyak makan manis, nanti terkena. Ada lagi informasi kalau penderita diabetes tidak bisa makan apa atau tidak boleh makan apa biasanya? Nasi. Padahal dalam nutrisi nasi itu mengandung karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Semisal orang penderita diabetes tidak boleh makan nasi, apakah yang mengandung energi itu hanya nasi? Contohnya apa lagi? Gandum, roti, ubi-ubian. Tapi apakah benar penderita diabetes itu tidak boleh makan nasi? Boleh atau tidak?
ada yang ngomong tidak, ada yang ngomong boleh. Untuk memperkuat dari pengetahuan kita, nanti bisa disampaikan juga ke orang sekitarnya. Hari ini kita akan membahas segala sesuatu tentang diabetes, terutama pola makan dari penderita diabetes. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, setelah melakukan riset dan wawancara, peserta didik mampu mengetahui informasi tentang penyakit diabetes mellitus dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan riset dan wawancara juga, peserta didik mampu mengidentifikasi bahan makanan atau minuman yang aman bagi penderita diabetes. dan pembelajarannya yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar, membuat rancangan proyek, penentuan jadwal, memonitor perkembangan proyek, menguji hasil, serta evaluasi. Untuk yang kita lakukan hari ini adalah pertanyaan mendasar, merancang, lalu yang ketiga adalah membuat jadwal. Anak tahu siapa? Dia kenapa? Usianya bagaimana? Masih muda. Apakah diabetes hanya menyerang orang-orang tua? Makan kue tiaw saja itu bisa menyerang. Kalau untuk siapa? Margo. Jadi ternyata penderita diabetes makannya harus seperti apa? Harus teratur. Harus tahu apanya? Kalorinya. Sekarang untuk memperkuat atau pemahaman kalian, kita akan membuat jur tentang apa? Diabetes. Apanya? Kalori itu ada di apa? Maka coba sekarang sudah katanya membuat jurnal kalori makanan. Adakah yang bisa untuk menyatakan atau mengemukakan pertanyaan mendasar yang akan kita gunakan? Bagaimana cara mengatur pola makan untuk penderita diabetes? Ucap berikan aplaus untuk Mas Billy. Bagaimana cara mengatur pola makan untuk penderita diabetes? Super tarik, nanti jurnalnya dibuat apa? Dihias. Kalau jurnal hias itu biasanya bisa juga dalam bentuk scrapbook. Silahkan ketua kelompok. Oh ya, sebelumnya sudah duduk sesuai kelompok yang Bu Dede bagi di pertemuan sebelumnya? Sudah semua ya. Silahkan sekarang ketua kelompok mengambil LKPD. Ada yang ditanyakan? Sekarang silahkan bekerja dalam kelompok. Boleh kursinya diangkat jadi saling berhadapan dengan anggota kelompok. Oke, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil rancangan dari diskusi masing-masing kelompok. Oke, dari kelompok Bakso Aci, berikan aplaus untuk kelompok Bakso Aci. Assalamualaikum. Kami dari kelompok Bakso Aci akan mempresentasikan tentang rancangan jurnal kadar dia konsumsi kalori penderita diabetes. Apa yang dimaksud dengan penyakit diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Perencanaan sasaran wawancara untuk responden penderita diabetes dan narasumber tenaga kesehatan. Nama responden Pujaini, jenis kelamin laki-laki. Nama narasumber Ayu Puspa, jenis kelamin perempuan. Alamat Gebang Malang, Kediri. Nomor 1, mengidentifikasikan permasalahan hari ke-1. Nomor 2, menentukan masalah
hari ke-1. Nomor 3, melakukan. Sekian presentasi dari kelompok bahasa wajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok bahasa wajib. Presentasi sudah dilakukan oleh kelompok. Sudah selesai membuat rancangan masing-masing? Selanjutnya silakan diatur sesuai jadwal yang kalian buat untuk melakukan wawancara. Membuat janji ketemu. Jangan langsung ke rumah tanpa ada kabar. Paham? Tetap jaga sopan santun. Siapkan 2 perangkat, 1 untuk mengambil dokumentasi berupa video, yang kedua untuk merekod atau merekam suara. Nanti keduanya silakan digabungkan, kemudian di-upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Derek Tangga, sudah berapa lama menderita penyakit diabetes? 1 tahun. Gejala apa saja yang dialami? Sering buang air kecil. Penyakit diabetes mellitus adalah sekelompok gangguan metabolik kronik yang ditandai oleh hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, protein yang disebabkan oleh defek sekresi insulin, sensitivitas insulin atau keduanya yang mengakibatkan terjadinya komplikasi kronis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah memasuki pertemuan kedua dari pembuatan proyek. Proyek tentang apa? Apa yang keras? Jurnal Tukader Dia. Karena kalian sudah melakukan riset dari sumber yang valid, lalu sudah melakukan wawancara, lalu juga sudah melakukan wawancara untuk responden dan narasumber. Sekarang boleh tanya, dari ketiga sumber informasi tersebut, adakah yang bisa mengemukakan kesimpulan dari hasil riset? Oke, silakan. Penyakit diabetes mellitus lebih tepatnya kelainan ini mengharuskan penderitaannya untuk selalu memonitor diri akan kondisi kadar gula darah setiap harinya. Sesering melangkah demikian secara tidak langsung penderitaan mengetahui pola hidup yang seharusnya dijalankan seperti apa. Oke, nomor absen berapa, Nduk? 34. 34, silakan. Kadar gula normal kurang dari 140 mg per desiliter. Kadar gula penderita diabetes lebih dari 200 mg per desiliter. Alat ukur kadar gula glukometer. Oke. Saatnya untuk presentasi. Oke, dari kelompok nasi goreng. Berikan aplaus untuk kelompok nasi goreng. Dikumur-kumur, dipunya-punya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok nasi goreng akan mempresentasikan tentang jurnal konsumsi kalori penderita diabetes. Analisis kebutuhan asupan kalori harian penderita diabetes mellitus yang didasarkan pada berat badan ideal. Nama responden Asmania, jenis kelamin perempuan, berat badan 57 kg, tinggi badan 159 cm, usia 56 tahun. Setelah dianalisis, kebutuhan kalori responden dalam 1 hari adalah 1.527 kilokalori. Rekomendasi menu makanan di hari: nasi uduk, daging balado, sayur lodeh, semangka, air putih. Jadi, dalam rancangan menu yang sudah dibuat kelompok untuk responden bernama Asmania, jumlah kalori total untuk makan dan minum dalam 1 hari adalah 1.547 kilokalori. Asmania, dari Ibu Asmania, kebutuhan
dan malam? 1547. Antara kebutuhan kalori dan jumlah asupan kalori yang mereka sarankan, bagaimana anak-anak? Bagaimana? Sudah sesuai bertanya, apakah ada yang sudah mulai membuat jurnal buka dunia dalam bentuk scrapbook? Kelompok apa? Pak Saji ya? Kelompok Pak Saji? Oke. Kelompok nasi goreng kelompok sayur sop? Ada? Kelompok sebelah sudah dapat tambahan atau masukan dari temannya. Oke, Mas Sultan silakan. Kekurangan dari kelompok 3, 1. Piring makanan, 2. Kadar gula, 3. Kekurangan perhitungan yang jelas. Kekurangan piring makan perhitungannya kurang jelas. Ini masukan temannya sudah dilihat. Kalau dari Bu Rere untuk melihat hasil kerja scrapbook kalian, diteliti lagi di rumah. Bu Rere tadi melihat beberapa kelompok untuk masing-masing makanan. Misal pada pagi hari buah dikosongi, ada yang sayur dikosongi. Diusahakan setiap makan ada makanan pokok. Ada apa? Ada lauk, ada sayur dan ada buah. Jadi untuk revisi atau masukan dari Bu Rere seperti itu. Dilihat lagi piring makannya. Paham? Pertama mempresentasikan apa? Kemajuan proyek kalian masing-masing. Setelah presentasi, kita uji coba dengan memberikan scrapbook masing-masing kelompok ke kelompok lain, lalu diberikan apa? Komen. Siapa kita? Pesta. Siapa kita? 8E. 8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, berdirinya kami di sini, kami akan presentasi bukan untuk berekspektasi. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi justru akan membuatku jatuh dan sakit hati. Perkenalkan, kami dari kelompok sebelah yang kami akan mempresentasikan hasil scrapbook dari kerja kelompok kami. Dalam scrapbook buatan kami terdapat informasi nutrisi di antaranya protein untuk berfungsi untuk membangun, menjaga, dan memperbaiki sel dalam tubuh. Kemudian diabetes. Diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah hingga di atas nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. kadar gula normal di bawah 140 mg atau desiliter. Kadar gula penderita diabetes 200 mg atau desiliter. Alat untuk mengukur kadar gula adalah glukometer. Nama Masyani, usia 66, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggi badan 159, berat badan 69. Perhitungan kebutuhan kalori responden dalam satu hari 1260 kilokalori. Menu hidangan pagi hari: nasi putih, ayam panggang, melon, ayam putih, sayur asam. Total 713 kilokalori. Total jumlah kalori hidangan dalam sehari adalah 1387 kilokalori. Ini kami tutup. Apakah ada pertanyaan? Oke, demikian presentasi ini akan kami tutup. Mohon maaf apabila ada kurangnya, karena kalau yang lebih itu cuma perasaan kepada dia. Sekian, saya selaku moderator dari kelompok sebelah. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk dua kelompok yang sudah tampil. Sekarang
Rere tanya, Pembagiannya sudah merata, pengucapan dan penampilannya sudah bagus. Terus oke, membacanya di bawah 140 gram atau per apa tanda garis miring itu bacanya bukan atau ya, tapi per 140 mg per desiliter. Kalau normal di bawah angka tersebut. Tapi kalau penderita diabetes nilainya berapa? Oke, lebih dari atau di atas 200 mg per desiliter. Untuk refleksi pengerjaan proyek, semua kelompok sudah selesai? Boleh ingin kalian membacakan faktor pendukung dan penghambat pengerjaan atau penyelesaian proyek jurnal kader dia. Selanjutnya dari kelompok sayur sop. Oke. 1. Kekurangan atau hambatan. 2. Kekurangan kerjasama. 3. Kurang dana. 4. Kelebihan pekerjaan cepat selesai. 5. Sumber informasi mudah dicari. Oke, good job. Susahnya bekerja sama, betul? Di setiap proyek boleh menekankan bagi tugas yang rata. Jika kamu tidak bisa mengerjakan A, maka kamu harus siap sedia mengerjakan B. Jika kamu tidak bisa A dan B, maka kamu harus siap sedia mengerjakan C dan Kita mengerjakan proyek dari merumuskan masalah, dari pertanyaan mendasar sampai refleksi kegiatan proyek. Adakah yang ingin menyampaikan atau mengutarakan kesimpulan pembelajaran kita selama 3 kali pertemuan ini? Silakan. Oke. Sejumlah penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah. Itu apa? Diabetes. Oke, diabetes adalah penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah. Kadar gula orang normal kurang dari 126 mg per desiliter. Kadar gula orang diabetes lebih dari 200 mg per desiliter. glukosanya tinggi, tubuh itu kurang mampu atau bahkan tidak mampu memproduksi insulin. Insulin ini berfungsi mengolah glukosa berubah menjadi apa? Energi. Sekarang Bu Rere tanya, kenapa kok bisa sampai terkena diabetes? Oke, yang keras Mas Firman ya, Mas Firman. Faktor keturunan bisa. Pola makan. Kan layar LCD. Mari kita dengar penjelasan dari Bu Rere dan melihat di layar LCD. Zat makanan itu mengandung nutrien, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak. Apa saja makronutrien? Karbohidrat, protein, dan lemak. Konsumsi makanan dan minuman berlebihan dari kebutuhan kalori harian tubuhnya yang didasarkan pada usia, tinggi badan, berat badan, profesi dan jenis kelamin. Jika berlebihan mengkonsumsi dapat menimbulkan banyak penyakit. Salah satunya adalah diabetes. Selain dari pola makan juga bisa dari keturunan. Sudah sampai ke uji pemahaman. Bu Rere bagi lembaran dikerjakan. Jangan lupa ditulis identitas. Bu Rere beri waktu 10 menit. Mana soalnya? Gampang kalau kalian membantu kelompok dalam menyelesaikan proyek. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran. Semua? Oke, alhamdulillah. Semoga ilmu yang Bu Rere beri dan teman kalian saling berbagi bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan